Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 9B yang beranggotakan saya, Anuncia Deviani Aksil Nayak Nesdin kelas 9B nomor absen 2. Saya Ananda Marsino Ngili, kelas 9B, nomor absen 1. Saya Dias Artapatria Mukti, kelas 9B, nomor absen 7. Dan saya Marsha Rizka Sari dari kelas 9B nomor absen 22. Di podcast kali ini, kita bakalan bahas apa sih, Marsha? Di podcast kali ini kita bakalan bahas tentang alam semesta yang kita tinggali, mulai dari gambarannya secara umum, pemanfaatan, dan kegiatan positif yang dapat diambil dari lingkungan sampai misteri di alam semesta ini. Podcast kali ini bertema semesta untuk kita, yang berjudul Bersama untuk Menjaga. Daripada lama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Makhluk hidup secara terus-menerus berinteraksi dengan berbagai komponen yang ada di sekitarnya. Kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi setiap organisme yang ada, demikian pula sebaliknya. Lingkungan alam terbagi menjadi lingkungan darat dan lingkungan air, yang keduanya tercipta secara alami di alam. Lingkungan darat meliputi gunung, bukit, padang rumput, padang pasir, lembah, dan hutan. Lingkungan gunung adalah lingkungan yang terdapat di pegunungan, baik gunung tidak aktif, gunung berapi, ataupun gunung berlapis es. Lingkungan buatan berupa lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan oleh manusia. Sehingga tanpa adanya tindakan dari manusia, maka lingkungan buatan tidak akan ada untuk digunakan manusia atau masyarakat banyak. Beberapa contoh dari lingkungan buatan antara lain taman bunga, kebun, buah, waduk, bendungan, dan lain sebagainya. Jenis permasalahan lingkungan hidup semakin meningkat seiring dengan meningkatnya populasi dan eksploitasi sumber daya alam. Berbagai permasalahan lingkungan tersebut diantaranya adalah pemanasan global yang menyebabkan peningkatan suhu lautan dan permukaan bumi sehingga mencairnya es di kutub. Kemudian, meningkatnya permukaan air laut juga merupakan pola alami musim yang berakibat terciptanya bencana banjir bandang, salju berlebihan, atau penggurunan. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Lingkungan memainkan peran penting dalam kehidupan sehat dan keberadaan kehidupan di planet bumi. Penting bagi setiap individu untuk menyelamatkan dan melindungi lingkungan kita, agar lingkungan tetap lestari, merupakan hal yang penting bagi manusia. Hal ini dikarenakan bahwa manusia membutuhkan sumber daya alam untuk hidup. Semua sumber daya tersebut tersedia di alam. Jika alam rusak, maka hidup manusia terganggu, bahkan dapat menyebabkan kepunahan. Nah, ternyata lingkungan hidup memiliki banyak dampak yang luas ya bagi kehidupan kita. Setelah ini, kita akan diberikan penjelasan lebih lanjut oleh Dias tentang pemanfaatan positif sumber daya alam untuk dijadikan berbagai karya seni. Alam kita menyimpan berjuta keindahan dan ragam manfaat. Misalnya, banyak tumbuhan yang bisa kita jadikan obat-obatan herbal dan bumbu masakan, atau hewan yang bisa kita konsumsi dan kita pelihara. Sejatinya, di lingkungan dan alam sekitar sudah diciptakan Tuhan untuk kita ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Membuat seni patung dengan mengamati sekitar kita. Misalnya, di taman kita bisa melihat berbagai macam bunga, seperti bunga matahari ataupun bunga mawar. Dan juga hewan-hewan seperti siput, ulat, dan hewan lainnya. Tidak hanya di darat, makhluk hidup di air dan udara juga bisa kita jadikan contoh objek untuk membuat patung. Oh iya teman-teman, patung yang akan kita buat termasuk dalam patung figuratif, karena kita mengambil wujud dari makhluk hidup di sekitar kita yang bentuknya nyata. Nah, sekarang apa yang kita butuhkan untuk membuat patung? Kita bisa gunakan bahan alami seperti kayu atau tanah liat. Bagaimana kita membuat patung menggunakan kayu? Kita bisa menggunakan teknik memahat, yaitu memukulkan benda bermata tajam dengan palu ke kayu tersebut dengan bentuk yang sudah kita tentukan. Lalu bagaimana dengan tanah liat? Cukup mudah kok. Kita hanya perlu membentuknya dengan hati-hati sesuai kreativitas kita. Lalu jika sudah terbentuk, kita jemur di bawah sinar matahari sampai kering. Jika ingin mempercantik atau memperbagus karya yang sudah kita buat, kita bisa memberi warna pada patung tersebut. Misteri kali ini datangnya dari bumi ini ya teman-teman. Lebih tepatnya mengapa medan dan kenapa medan magnet bumi itu secara ajaib melemah. Energi medan magnet bumi dihasilkan oleh energi super panas besi yang berada 3000 km di bawah kaki kita, atau lebih tepatnya di inti bumi. Nah, rotasi bumi menyebabkannya besi super panas itu bergerak dan menghasilkan geomagnetik. Energi medan magnet ini sangat besar sehingga terbentang dari dalam hingga area luar bumi. NASA menyebutnya magnetosfer yang bertugas untuk melindungi kita dari radiasi kosmik dan angin matahari. Sebenarnya medan magnet ini jauh dari kata statis, sehingga ia akan berubah seiring waktu. Perubahan tersebut terjadi karena intensitas dan arahnya. Dan apa dampak negatifnya jika medan magnet bumi itu melemah atau terganggu?
Yang pertama, mengganggu satelit dan pesawat luar angkasa. Yang kedua, radiasi kosmik akan membombardir bumi. Yang ketiga, kutub bumi akan terbalik sesuai pendapat para ilmuwan. Bisa jadi karena medan magnet bumi terbalik, yaitu kutub utara dan selatan mungkin berubah. Namun sebuah studi jurnal ilmu Proceedings of National Academy of Science 2018 mengatakan bahwa medan magnet bumi mungkin tidak akan terbalik walaupun medan magnetnya itu melemah. Mengingat bahwa pembalikan medan magnet bumi membutuhkan puluhan ribu tahun. Penyebab pastinya melemahnya medan geomagnetik itu masih misteri bagi bumi kita. Sembari menunggu misteri tersebut dipecahkan, atau di antara kalian yang mau memecahkan misteri alam tersebut. Apapun yang hal positif yang kalian lakukan, semoga dapat bermanfaat ke depannya untuk lingkungan dan masyarakat kita ya. Iya, benar banget Ananda. Kegiatan yang kita lakukan akan menjadi jauh lebih menyenangkan jika lingkungan dan masyarakat sekitar juga bisa merasakan dampak positifnya. Pekerjaan atau kegiatan yang kita lakukan tidak terus-menerus harus dibayar dengan uang. Ada pekerjaan atau kegiatan yang dibayar dengan kebahagiaan orang lain. Relawan penanggulangan bencana adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana. Pada saat tidak terjadi bencana, relawan dapat berperan dalam kegiatan pengurangan resiko bencana atau mitigasi, pelatihan dasar atau lanjutan manajemen, pelatihan teknis kebencanaan, gladi dan simulasi bencana, dan peringatan dini melalui pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini di tingkat masyarakat. Menjadi relawan merupakan cita-cita dan pekerjaan yang sangat mulia karena di suatu sisi, relawan mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi dan Tuhan sendiri mengajarkan kita untuk saling peduli satu sama lain. Seperti yang tertulis pada 1 Tesalonika bab 5 ayat 11 yang berkata, "Oleh itu, tolonglah bersamamu dan saling tolong-menolong sama seperti yang kamu lakukan." Tuhan tidak akan turun dari surga untuk menolong kita sendiri. Maka dari itu, Dia menempatkan kita semua di tempat-tempat yang strategis supaya kita dapat membantu orang lain. Sebagai orang Kristiani, salah satu tujuan kita adalah berusaha untuk menolong orang lain, bukan hanya memberitakan Injil Kristus kepada mereka saja, tetapi juga menjadikan diri kita berguna dalam kehidupan mereka karena Tuhan menolong kita. Matius bab 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Apa yang kita lakukan demi orang lain, sebenarnya kita melakukan itu demi kemuliaan Tuhan sendiri. Jadi, jangan takut untuk berbuat baik ya teman-teman. Tuhan menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya untuk kita. Kita patut menghargai dan menjaga pemberian Tuhan yang indah ini. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk alam kita. Jika tidak bisa menjaga, sebaiknya jangan merusak. Marilah jadi manusia yang berpikir kritis, serta mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi jika kita merusak alam. Kita hayati dan cintai alam kita dengan membuat seni. Alam bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Dengan begitu, seharusnya tidak ada alasan untuk kita merusak lingkungan. Magnet bumi kian lama kian menipis, yang artinya bahaya kehidupan manusia masih terancam. Lakukanlah hal baik untuk lingkungan dan sesama selagi masih bisa. Gunakan hidup sebaik-baiknya. Kita harus membantu sesama manusia agar saling menjaga alam di sekitar kita, bukan karena kita menjadi relawan saja, tetapi kita juga bisa membantu tanpa harus menjadi relawan. Relawan memang bukan cita-cita yang mendapatkan sebuah gaji, akan tetapi relawan salah satu cita-cita yang mulia, cita-cita yang didapatkan dari hati nurani. Dengan menjadi relawan, kita bisa membantu alam dan sekitarnya demi masa depan yang lebih cerah lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Podcast kami bukanlah podcast yang sempurna. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata-kata atau hal yang tidak mengenakan ya. Jangan lupa like, like, comment, comment, dan dan subscribe.